Kurang 6 hari lagi ada info yang sangat penting yang harus diketahui oleh para keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik PKH, BPNT, dan bantuan sosial yang lainnya. Nah, jika satu bantuan ini dicoret dari kepesertaan, maka KPM tersebut tidak akan mendapatkan bantuan yang lainnya atau bantuan yang lainnya otomatis akan terhapus juga. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Daripada penasaran, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kurang 6 hari lagi. Ini ada info penting yang perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan sosial khususnya dari Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, PBI. Nah, kira-kira di rentan waktu antara tanggal berapa ya untuk menentukan apakah KPM tersebut akan cair bantuannya di bulan depan atau di tahap selanjutnya. Kemudian informasi selanjutnya terkait mengenai jika satu bantuan ini, jadi ada beberapa jenis bantuan ya. Nah, ada satu bantuan yang jika dicoret atau dihapus dari kepesertaan bantuan sosial, maka bantuan yang lainnya ini otomatis akan terhapus. Nah, kira-kira bantuan apa itu? Simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah sobat YouTube, di setiap bulannya ini para keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan yang terdaftar di dalam data DTKS. Nah, ini sewaktu-waktu datanya bisa berubah. Nah, kenapa kok bisa berubah? Karena ya namanya manusia, ini pasti ada yang namanya itu tidak stabil ya. Ada yang mungkin keluarga yang sudah meninggal, kemudian ada orang yang tiba-tiba saja sudah sejahtera atau sudah kaya, kemudian ada yang mungkin anaknya yang sekolah tiba-tiba berhenti atau mungkin sudah lulus. Nah, di pertengahan bulan atau di pertengahan tahun 2022 ini, tepatnya di sekitar bulan April Mei ini, kan ini sudah banyak anak-anak sekolah yang juga sudah lulus. Ini hampir mendekati tahun ajaran baru ya. Jadi mungkin yang kemarin sudah kelas 3 SMA, ini banyak yang sudah lulus juga. Nah, sobat YouTube, dengan bertambahnya tahun, mekanisme atau sistem yang berlaku untuk aturan bantuan sosial ini pasti setiap tahunnya ini biasanya ada perubahan kebijakan, apalagi setiap pergantian pemimpin. Nah, di tahun 2022 atau mulai tahun 2021 kemarin, sistem atau aturan yang diterapkan untuk bantuan sosial dalam penyalurannya, nah ini berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulai sekitar tahun 2021 hingga saat ini dan kedepannya, sistem aturan untuk bantuan sosial, nah ini semuanya didasarkan pada data DTKS. Jadi data DTKS ini harus padan dengan data Dukcapil jika bantuannya ingin cair. Jadi semuanya ini sekarang harus valid, datanya harus padan. Tidak boleh ada data yang berbeda, baik nama, baik NIK, dan juga NIK-nya juga harus aktif di kependudukan. Nah, maka dari itu, bagi KPM yang mungkin
kemarin belum cair-cair bantuannya, ini mungkin ada masalah. Pasti ini ada masalah dengan data di Dukcapilnya. Silahkan dicek saja, biasanya di KK-nya itu dalam satu keluarga, silahkan dicek, bisa di kantor desa atau kantor kelurahan atau mungkin kecamatan. Nah, dipastikan NIK-nya ini apakah sudah aktif atau belum. Kalau belum, minta tolong untuk diaktifkan ya, di DWH, seperti itu ya. Nah, Sobat YouTube, sesuai dengan tema video pada kali ini, setiap bulan, para penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT, yang masuk DTKS, yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial, nah, sewaktu-waktu ini bisa dikeluarkan dari kepesertaan bantuan. Setiap bulannya, ini selalu diupdate. Nah, rentan tanggal pengupdatean, nah, atau yang istilahnya untuk mengerjakan, untuk mengeksekusi apakah keluarga atau KPM tersebut bisa diteruskan untuk dapat bantuan atau tidak. Nah, ini rentannya itu antara tanggal 14 hingga tanggal 30 di akhir bulan. Jadi setiap bulan. Untuk bulan Mei ini, ya jadi antara tanggal 14 Mei sampai tanggal 30 Mei. Artinya kurang 6 hari lagi. Nah, ini kan sudah memasuki akhir ya, akhir bulan Mei. Kurang 6 hari lagi, ini merupakan batas waktu untuk pemutahiran atau verifikasi kelayakan atau ketidaklayakan KPM yang mendapatkan bantuan sosial. Nah, jadi tanggal 30 ini terakhir apakah KPM tersebut nanti masih layak atau tidak untuk dapat bantuan di bulan berikutnya atau di tahap berikutnya. Kalau BPNT berarti bulan Juni kan belum, rencana ini akan disalurkan bulan Juni. Nah, jika tanggal 30 ini KPM tersebut divalidasi atau ditidaklayakkan, berarti di bulan Juni nanti bantuan BPNT-nya tidak akan cair. Begitu juga dengan bantuan PKH. Nah, jika tanggal 30 Mei ini tidak layak KPM tersebut mungkin karena sudah kaya, sudah sejahtera, merupakan ASN, TNI, Polri, atau PNS pekerjaannya, atau perangkat desa mungkin, nah, atau guru. Nah, ini nanti tahap berikutnya, tahap 3, ini dipastikan tidak akan cair bantuannya. Kecuali jika pengurusnya ini meninggal dan masih punya komponen. Nah, ini mungkin nanti masih ada harapan untuk cair, untuk ganti pengurus. Nah, jadi kalau yang tidak dilayakkan itu pengurus atau PKH-nya, itu nanti komponennya ini biasanya tidak layak. Tapi biasanya dapat BPNT masih kalau tidak ada komponen atau graduasi alami. Tapi jika satu bantuan ini tidak dilayakkan, maka bantuan yang lain seperti bantuan PKH atau bantuan BPNT, nah ini juga tidak akan cair semua. Jadi mempengaruhi semuanya, yakni bantuan apa? Bantuan PBI namanya, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang gratis, Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini jika tidak dilayakkan di SIKNG sampai batas waktu akhir bulan, kalau bulan ini tanggal 30 Mei, maka bantuan PKH, bantuan BPNT ini nanti tidak akan cair semuanya. Jadi itu ya yang tertulis aturannya di aplikasi SIKNG. Dan yang bisa tidak melayakkan KPM untuk bantuan PBI-nya, yang tadi kalau bantuan PBI tidak dilayakkan, maka bantuan lain akan terhapus otomatis. Nah, ini ada di operator desa atau kelurahan, itu bisa menindaklayakkan, tapi tidak layaknya itu nanti juga harus ada pertimbangan musyawarah desa atau surat keterangan. Misal KPM tersebut sudah kaya atau sudah sejahtera, maka bantuan yang lain nanti akan terhapus juga secara otomatis. Atau mungkin nanti, jadi kalau yang di paling tataran bawah itu ya di operator SIKNG yang ada di desa atau kelurahan. Kalau pendamping PKH ini tidak bisa mengeksekusi ya untuk PBI-nya saja, jadi yang hanya peserta PKH saja. Tapi jika PKH-nya ini tidak dilayakkan karena alasan sudah sejahtera atau mungkin meninggal tanpa ahli waris, tanpa komponen, nanti ya bantuan yang lainnya itu juga akan terhapus juga.
Jadi itu ya Sobat YouTube, informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga BPNT bulan depan, bulan Juni ini bisa segera tersalurkan. Dan semoga bagi KPM PKH tahap 2 yang belum cair kemarin, ditunggu saja sampai akhir bulan Juni karena masih merupakan rentan jadwal pencairan PKH. Tapi saat ini mungkin sudah 90% ya yang sudah cair. Ya tapi ditunggu sajalah. Jika mungkin datanya nanti mungkin sudah diperbaiki, ya mungkin ada harapan masih bisa cair. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.